dari tanah Arab, Pak. Saya sengaja memilih tema ini sekaligus bukan bantahan dan bukan meluruskan, tetapi saya melihat yang lagi viral di saat ini di YouTube beberapa orang yang mengaku kiai atau ulama atau buya yang dengan secara latah menuding bahwa Sayyidina Umar itu orang yang rasis, Pak. Bahwasanya Sayyidina Umar dituduh satu-satunya orang yang paling keras yang mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari dua tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, ini saya menjumpai beberapa artikel, tulisan-tulisan baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris, cuman saya nggak paham artinya, Pak. Nah, yang saya baca dua aja, yang berbahasa Indonesia dan yang berbahasa Arab. Tulisan-tulisan ini semua ditulis oleh orientalis Barat yang mereka mengkaji Islam, mengkaji sejarah peradaban Islam mulai dari zaman Nabi sampai zaman kekhalifahan. Yang orientalis ini sepakat bahwa Sayyidina Umar itu disebut orang yang paling rasis, Pak. Bahkan menyamakan Sayyidina Umar dengan orang kafir yang bernama Hitler, Pak. Betul, Hitler kan, Pak, yang melakukan genosid, penghapusan trah Yahudi dari Eropa, Nazi, Pak, Jerman. Wahadza, dan ini tuduhan adalah tuduhan yang keji, Pak. Tuduhan yang tidak beralaskan, yang diarahkan kepada orang yang mulia. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an al-khalifatus saniyatu min khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Khalifah yang kedua ba'da wafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Umar rajulun minal asyrah al-mubasyarah bil jannah, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, Pak. Dan apabila ada seseorang yang beragama Islam dengan latah ikut-ikutan menuduh bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang rasis dalam hal ini, maka ia berarti ikut apa yang telah dituduhkan oleh orientalis Barat yang ketika ia memojokkan agama Islam ini, Pak. Saya ingin menyampaikan beberapa alasan kenapa Sayyidina Umar mengeluarkan semua orang-orang Yahudi dan Nasrani dari dua tanah suci ini, Pak. Sejarah ini panjang, Pak. Untuk melihat realnya peristiwa ini kita harus merunut kembali ke belakang. Kenapa? Sebab orang Yahudi dan Nasrani ini tidak diizinkan bermukim di dua tanah suci, khususnya Mekah Madinah. Padahal di zaman Nabi SAW mereka ini hidup berdampingan. Maksudnya mereka ada maujudun fil Yasrib. Nah, kita lihat sekarang, kita runut kembali ke awal daripada sejarah kehidupan mereka. Surah Ali Imran, Pak, di ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala telah menegaskan dengan setegas-tegasnya, Pak, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah
wa malahum min nasirina. 21-22 surah Al-Imran, Pak. Semua ulama ahli tafsir, mana-mana ahli tafsir minal salafi hatal kholaf, dari generasi awal sampai generasi akhir ulama ahli tafsir, termasuk Sayyidina Abdullah ibnu Abbas al-mufassiru min ashabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan oleh Allah kemampuan takwil. Beliau juga mentafsirkan ayat surah Ali Imran 21-22 ini dalalahnya petunjuk yang dibicarakan oleh Allah al-Yahudi wan Nasara, orang Yahudi, Pak. Kita lihat dalam kitab tafsir Al-Jalalain Al-Imam As-Suyuti, dan termasuk dalam kitabnya Ad-Durul Mansur ala Tafsir bil Ma'sur, beliau juga mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq au bi ghairi haqqin, dan orang-orang yang membunuh nabi-nabi mereka dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak hanya nabi mereka, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi, bahkan mereka juga membunuh orang-orang soleh di antara mereka. Wabashirhum bi'adzabin alim, wahai Muhammad, kata Allah, beritahukanlah kepada mereka dengan azabku yang begitu pedih yang aku siapkan untuk mereka. Ada 3 karakter, Pak, yang sudah menjadi tradisi yang melengket, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Pertama, orang yang suka ingkar, tidak percaya kepada kitab Allah, tidak percaya kepada keesaan Allah. Terus nabi-nabi mereka dibunuh, orang-orang soleh yang bertentangan dengan mereka dibunuh. 3 karakter, 3 kejahatan. Wahum al-Yahud, mereka ini yang dimaksud oleh Allah orang Yahudi, Pak. Qadiman wa hadisan, baik itu orang Yahudi yang hidup di zaman sebelum Nabi dilahirkan atau ribuan tahun sebelum Masehi, zaman Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, hatta ilan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qadiman wa hadisan. Ini ternyata perjalanan sejarah, termasuk dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnul Katsir. Dalam kitabnya juga Al-Bidayah wan Nihayah merekam dengan jelas, Pak, kebiasaan orang Yahudi, ngeyel, sungka ikar janji, menyelisihi kesepakatan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kitab-kitabnya, merubah kitab-kitabnya, membunuh nabinya, membunuh orang-orang soleh di antara mereka. Ini turun temurun, Pak, qadiman wa hadisan. Makanya mereka ini maghdubun indallah wa mal'unun indallah. Makanya ketika baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tafsirnya pasti minal Yahudi wan Nasara alladzina yukharrifuna kutubahum, orang-orang yang merubah isi konten kitab-kitab mereka, Pak. Ini mengenai perihal kehidupan mereka yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 21 dan 22, dan ini masih banyak. Yang kedua, orang Nasrani, Pak. Bagaimanakah keadaan Nasrani di zaman Nabi? Di surah Ali Imran ayat pertama sampai ayat 15 kita lihat, Pak. Berisi jawaban-jawaban Nabi ketika diutus wafadun Nasrani Najran. Orang-orang Nasrani Najran yang di sebelah selatan dekat Yaman, mereka membawa rombongan datang kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, bukan untuk beriman, tetapi adu argumen teologi tentang keesaan Tuhan, Pak. Dan surah Al-Imran ayat 1 sampai 15, 16, 17, 18 itu murni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi untuk menjawab
teologi keyakinan mereka, dan mereka sama sekali tidak beriman, Pak. Ini kehidupan mereka ketika Nabi SAW berada di Madinah, Pak. Sekarang kita lihat, merunut kembali ke belakang sejarah mereka. Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kanat ahlul Yasrib. Ketika Nabi pertama kali datang menginjakkan kaki beliau yang agung ke tanah suci Yasrib atau Madinah. Ahlul Madinah ini ada beberapa golongan, Pak. Ada 3 golongan yang besar. Yang pertama 2 suku Arab. Yang pertama Qabilatul Khazraj, yang kedua Qabilatul Aus. Orang Arab, asli Arab, bangsa Khazraj dan Aus, Pak. Wahum yaskununa, mereka ini kalau di peta sejarah, mereka tinggal di tengah-tengah kota Yasrib, Madinah pada waktu itu, sebagian lagi ke arah utara. Wa amma janubil Yasrib, di sebelah selatan Madinah mayoritas dihuni orang-orang Yahudi dan sebagian kecil orang Nasrani, Pak. Nah, orang Yahudi ini ada 3 puak, 3 kelompok Yahudi yang paling menonjol. Yang pertama Banu Koinuko, ini yang paling banyak orangnya. Disusul Banu Nadir, nomor 2 jumlah warganya. Kemudian yang ketiga Banu Quraidah. 3 ini Yahudi semua. Banu Koinuko, Banu Nadir, Banu Quraidah. 3 puak Yahudi. Hum yaskununa fi janubil Madinah, yang pada waktu Nabi masih hidup mereka posisinya di sebelah selatan di Madinah sekarang ini, Pak. Wattafaqa al-mu'arrikhun, sepakat para ulama ahli sejarah, Pak. Wa qad haraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahuda arba'a ghazawat. Dalam kehidupan Nabi, sejarah membuktikan Nabi pernah memerangi mereka 4 kali, Pak. Nabi pernah memerangi mereka 4 kali. Arba'a ghazawatin. Yang pertama Ghazwatu Bani Koinuko, terjadi di tahun ketiga Hijriah. Yang kedua Ghazwatu Bani Nadir, terjadi di tahun keempat Hijriah. Yang ketiga Ghazwatu Bani Quraidah, terjadi di tahun kelima Hijriah. Dan yang paling besar adalah Ghazwatu Khaybar, terjadi di tahun ke-7 Hijriah. 4 peperangan ini bukti bahwa mereka ini sebetulnya dari dohirnya itu nampak baik, tapi dalamnya tidak pernah baik kepada Nabi SAW, Pak. Kita lihat sejarah, Pak, sekarang. Sebelum saya sampaikan kenapa alasan Sayyidina Umar mengeluarkan mereka dari 2 tanah suci ini, kami nukilkan dari beberapa literatur kitab-kitab sirah yang muktamad. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi Nasrani dikeluarkan dari Madinah Mekah itu karena murni perbuatannya Khalifah Sayyidina Umar, maka ini za'mun batil. Ini tuduhan yang salah, Pak. Berarti tidak pernah membaca sejarah secara komplit, tidak pernah melihat secara satu persatu kitab-kitab sirah yang muktamad yang menjelaskan mengenai kisah-kisah ini, Pak. Baik itu yang terjadi mengenai peperangan Banu Koinuko, Banu Nadir atau Banu Quraidah. Kita lihat kejahatan mereka, Pak. Ini bukan rasis, Pak. Kita bukan membenci dalam pengertian membenci agama yang tidak sepadan dengan kita, tetapi ini murni tindak kejahatan, Pak. Nabi SAW ketika masuk kota Madinah, yang beliau lakukan adalah membuat be'ah. Al-ahdu, perjanjian, Pak. Namanya ahdus sulhi, perjanjian damai.
Nah, inilah yang dikenal dengan istilah piagam Madinah. Ahdus Sulhi namanya. Semua kepala puak suku di situ sen, Pak. Nabi tanda tangan, orang Khazraj tanda tangan, orang Aus tanda tangan, orang Yahudi semua tanda tangan. Sepakat tidak boleh saling mengganggu, bekerja sama dalam hal yang disepakati, tidak boleh saling menyerang. Semua agreement tanda tangan, Pak. Namanya Ahdus Sulhi bainal mu'minin, antara orang beriman dengan orang-orang yang tinggal menetap di kota Madinah pada waktu itu. Dan orang yang pertama kali yang mengingkari perjanjian ini adalah orang Yahudi, Pak. Orang yang pertama kali mengkhianati perjanjian damai ini adalah mereka Al-Yahud, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Kita lihat, Pak, Ghazwatu Bani Qainuqa. Perang Banu Qainuqa ini murni peperangan Nabi melawan orang Yahudi, Pak. Artinya ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh non-muslim, selama kesalahan itu tidak fatal, Nabi tidak akan menyerangnya, Pak. Nabi tidak akan menyambut tantangan perang dari mereka. Tapi kalau kesalahan mereka ini sudah tidak bisa ditolerir dan turun wahyu untuk memerangi mereka, maka Nabi buat. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Nabi mengutus pasukan untuk mengepung Banu Qainuqa 15 hari 15 malam, Pak. Dan tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang Banu Qainuqa diusir dari kampungnya. Injala. Jadi kalau ditanya, pernahkah Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah? Pernah, Pak. Orang Banu Qainuqa diusir dari kampungnya untuk keluar dari Madinah sebelah selatan. Kemana mereka? Akhirnya mereka berjalan ke arah utara, ngumpul di Khaybar. Ini riwayatnya, Pak. Jadi mereka akhirnya ngalah, nggak mau perang, takut kalah karena jumlah mereka merasa lebih sedikit. Akhirnya diam-diam mereka kabur semua. Dan mereka kabur itu menuju Khaybar. Nah, kita lihat, Pak. Peristiwa Banu Qainuqa. Ini riwayat Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Hafidh Ibnul Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kanat imro'atun mu'minatun min zaujati rajulin ansor, Pak. Ada seorang perempuan, ini sebab peperangannya di sini. Perempuan yang muslimah, salah satu istrinya laki-laki dari kalangan Ansor, Pak. Kanat lil Yahudi sukun azim. Dulu waktu mereka masih tinggal di Madinah, di sebelah selatan itu ada pasar yang paling besar. Itu miliknya komunitas Yahudi, Pak. Dan orang-orang kaum muslimin, karena ada perjanjian damai, mereka kadang kalau belanja ke sana. Orang-orang Ansor kalau belanja juga masuk ke pasarnya orang Yahudi, karena mereka diikat sama perjanjian piagam Madinah. Jadi suatu hari perempuan ini ingin memesan perhiasan, Pak. Dia jual perhiasannya, nak ditukar yang lebih baru. Ketika dia masuk sendirian ke lapaknya orang Yahudi itu, lapak lah kalau di sini, Pak, istilahnya, kedai emas. Kalau orang Padang keceknya toko ameh, betul, Pak? Nah, seperti itu. Jadi ketika perempuan ini masuk, dibully sama syababul Yahudi yang nongkrong, Pak, di depan kedai emas itu. Dibully, digodain, ditarik jilbabnya sampai nampak wajahnya. Loh, yang punya kedai ini ikut-ikutan. Diam-diam kainnya perempuan ini diikat ujungnya,
ke satu tiang. Harapannya apa? Kalau perempuan ini duduk pasti akan tertarik kainnya ke atas. Dan itu betul Pak. Di riwayat Ibnu Hizam, ketika perempuan ini akan duduk, idza waqafat hadil mar'atu, perempuan ini duduk, tertariklah bajunya ke atas, nampaklah aurat badannya. Kotawa semua Pak. Faqadima rajulun minal ansor, datang laki-laki dari Ansor yang melihat imro'ah perempuan ini dibuli, dipermainkan, langsung menarik pedang, diserangnya laki-laki yang punya kedai tadi, terbunuhlah yang punya kedai emas tadi Pak. Pemuda Yahudi tidak terima, laki-laki rajulun ini dirombong, diserang rame-rame, maka wafatlah laki-laki Ansor ini. Berita ini sampai ke Rasulullah. Rasul yang mulia mendengar berita ini marah Pak, tapi tidak langsung menyerang. Beliau utus fa'arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau utus untuk mediasi. Didenda, bayar fidyah, dibunuh atau fidyah, atau kalian pergi dari tanah Madinah. Maka akhirnya mereka tidak mau membayar fidyah, mereka tidak mau dibunuh. Akhirnya mereka siap menantang, menyambut seruan memerangi kaum muslimin Pak. Dan akhirnya Nabi SAW dapat wahyu untuk membawa pasukan untuk menyerang orang-orang Banu Qainuqa. 15 hari ditungguin, satu persatu akhirnya semua keluar dari kampungnya, habis. Ini Banu Qainuqa. Banu Nadir Pak, yang melihat saudara-saudaranya sesama Yahudi yang terusir dari kampungnya, dendam Pak. Di tahun keempat Hijriah mereka menyusun kekuatan, diam-diam membuat senjata yang banyak. Mereka akan menyerang Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi kabar ini sudah kedahuluan didengar oleh Nabi SAW, maka dikirimlah delegasi utusan untuk mediasi. Apakah kalian akan menyelisihi, mengingkari piagam perdamaian antara kita? Maka Banu Nadir menjawab, perang adalah solusi yang terakhir Pak. Hal ini disampaikan ke Rasulullah SAW, dan Nabi tidak gentar, turun wahyu agar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan agar Nabi memerangi orang-orang Banu Nadir Pak. Maka dikirimlah Nabi membawa pasukan mengepung kampung Banu Nadir, dan Banu Nadir pun pergi semuanya Pak. Dalam riwayat terjadi perjanjian damai ulang, minta ditahkim. Ini riwayat-riwayat yang masyhur. Nah, kemudian Banu Quraidah, ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah Pak. Di mana ketika terjadi perang Khandaq, Ghazwatul Ahzab, ketika Nabi melawan serangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Banu Quraidah diam-diam itu menyusun rencana. Mereka mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy di mana sajakah titik-titik kelemahan orang-orang muslim di Madinah. Dia bocorkan setiap rahasia-rahasia rencana Nabi, karena mereka kumpul Pak. Orang-orang Banu Quraidah, ada orang-orangnya yang berkumpul dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang sahabat kalau ada rencana bagaimana Islam ke depannya, bagaimana perjuangan Nabi ke depannya, mereka langsung mengirim utusan ke Mekah. Dikirimkan kabar ini kepada pembesar-pembesar orang-orang kafir Mekah, zu'ama'uhum wa ru'usuhum, bahwa Muhammad akan begini, sahabatnya begini-begini. Makanya Nabi selalu, rencananya selalu bocor. Wahum khainuna, mereka berkhianat Pak. Nah, ini terjadinya kemudian perang Banu Quraidah. Akhirnya 3 puak ini Bapak Ibu semuanya terusir ke arah utara, daerah Khaybar. Terakhir maka terjadilah Ghazwatu Khaybar itu Pak. Jadi kalau Banu Qainuqa di tahun ketiga, Banu Nadir di tahun keempat, Banu Quraidah di tahun kelima. Nah, yang ke-7 ini
peperangan Khaybar, yang semua orang-orang Yahudi 3 suku ini berkumpul semua Pak, ngumpul di saudaranya yang sudah lama tinggal di Khaybar. Terjadilah perang Khaybar. Orang-orang Khaybar akhirnya istislam, mereka ngaku kalah tetapi tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam sebagian kecil, tapi sebagian besar mereka damai Pak. Sampai detik peristiwa tersebut, Nabi memang tidak mengusir mereka Pak. Nabi tidak menginginkan saat itu mereka keluar dari Madinah. Nah sekarang kita lihat apa alasan yang dijadikan oleh Sayyidina Umar mengusir mereka semuanya Pak. Riwayat yang masyhur, waqala Umar radhiyallahu an, qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya nukilkan dari kitab Sahih Muslim Pak. Hadis ini sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalimat ini bukan kalimat rasis Pak. Dan ini kalimat juga yang dipahami oleh orientalis, bahwa menuduh Rasulullah itu rasis. Dan kalimat ini murni ucapan Nabi. Dan Nabi tidak berbicara beliau yang agung kecuali wahyu Pak. Apa sabda beliau? La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa musliman. Rawahu Muslim Pak. La ukhrijanna, akhroja yukhriju. Kalau khroja yakhruju keluar, tapi kalau akhroja mengeluarkan. Sulasi mazid. Fi'lun mudhari, sulasi mazid. Dengan model seperti ini, terus kemasukan lam takkid, nunnya nun taukid sakilah. Dalalahnya menunjukkan bahwa Nabi berazam dengan azam yang kuat. La ukhrijanna, benar-benar sungguh-sungguh akan aku keluarkan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari tanah Arab Pak. La ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada illa musliman. Dan tidak akan aku tinggalkan satupun mereka kecuali mereka masuk agama Islam Pak. Wahadal hadisus sahihun, hadis ini sahih, rawahu Muslim. Dan hadis inilah yang dijadikan alasan Sayyidina Umar mengeluarkan mereka semua dari 2 tanah suci Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Jadi ini bukan ekstrim Pak. Nah pertanyaannya, kenapa itu dilakukan oleh Sayyidina Umar? Satu, beliau pernah mendengar langsung sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar. Jadi Nabi mengucapkan hadis ini didengar oleh Sayyidina Umar mubasyaratan bila wasitotin. Bukan Sayyidina Umar mendengar dari sahabat yang lain, tetapi Sayyidina Umar langsung istimaknya langsung dari lisan Nabi SAW Pak. Mubasyaratan. Ini alasan Sayyidina Umar yang pertama. Yang kedua, Nabi juga pernah menyampaikan begini, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan berkumpul 2 agama di tanah Arab ini Pak. Ada 3-4 riwayat yang hampir sama, tapi yang paling sahih adalah hadis Muslim ini. La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada'a illa musliman. Jadi Sayyidina Umar itu tidak rasis Pak. Tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepada beliau ini adalah za'mun batil. Kenapa batil? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini. Tetapi waktu Nabi masih hidup itu belum terrealisasi Pak. Nah hal ini baru terwujud ketika Sayyidina Umar beliau menjadi khalifah. Dan cara Sayyidina Umar mengeluarkan mereka bukan seperti mengusir binatang Pak. Ini yang nggak disampaikan.
Sayyidina Umar mendatangi dua puak, pertama Nasrani, kedua Yahudi. Yahudi yang di Khaybar yang di utara kota Madinah, dan Nasrani Najran yang di tepi selatan kota Madinah dekat dengan arah Yaman. Kepada orang-orang Nasrani apa kata Sayyidina Umar? Tinggalkan oleh kalian kampung Najran ini. Karena apa alasannya? Nabi sebelum beliau wafat pernah menginginkan kota Mekah dan Madinah ini tidak ada orang-orang yang tidak beragama Islam. Artinya semuanya harus beragama Islam. Ini sebagai kemuliaan tanah dua suci Haramain, Pak. Diberikan opsi. Pertama masuk Islam, tetap tinggal di Najran, Madinah. Atau mereka pergi, dipindahkan, disiapkan perkampungan yang baru. Ada dua opsi, pertama di Kufah, Irak, yang kedua di Sam, daerah Syria sekarang, Pak. Jadi Sayyidina Umar itu bukan mengusir bahasanya, apa, Pak? Saya kalau ngomong bahasa keren takut kepleset aja lidah. Apa Buddha? Nah, seperti itulah kira-kira. Memindahkan tempat yang satu, digusur, terus ditempatkan yang baru. Itu bukan ngusir, Pak, namanya. Memindahkan dengan cara terhormat. Tinggalkan yang tempat ini, nanti kami siapkan tempat yang baru. Kenapa? Sayyidina Umar khalifah. Dan itu real, Pak. Sayyidina Umar sudah memerintahkan gubernur Kufah yang ada di Sam, mereka untuk menyiapkan satu tempat yang khusus perkampungan. Tanahnya ada, rumahnya dibangun untuk dihuni orang-orang Nasrani Najran atau Yahudi yang ada di Khaybar. Jadi bukan kamu pergi, tidak, tetapi diarahkan tempatnya. Direlokasi, Pak. Jadi ini yang nggak disampaikan gitu loh, Pak. Artinya seakan-akan ketika umat Islam itu disampaikan bahwa Sayyidina Umar ngusir Yahudi, Sayyidina Umar ekstrim, Sayyidina Umar rasis. Padahal ini wewenang seorang khalifah memindahkan rakyatnya dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain dengan ukuran yang sama. Kerugiannya diganti, Pak. Tanahnya yang di kota Madinah di Najran dibeli oleh khalifah kok. Dibeli, Pak, dihargain. Hewan ternaknya yang tidak bisa dibawa dibeli oleh khalifah, diberikan kemudian kepada kaum muslimin. Jadi gak ada kedzaliman sama sekali di dalamnya. Beda dengan Hitler yang gak mau pergi dibunuh, yang pergi pun diusir, Pak. Nah, ini yang real. Sejarah mengatakan seperti ini, dan ini yang gak pernah diungkap. Artinya tuduhan-tuduhan miring kepada khalifah ini termasuk tuduhan keji, Pak. Dan inilah yang digembar-gemborkan oleh orientalis barat, agar umat Islam ini memiliki perspektif negatif, satu kepada Rasulullah ketika bersikap terhadap orang Yahudi, yang kedua agar umat Islam ini memiliki obsesi atau perspektif negatif terhadap kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Jadi ini bukan jawaban, bukan meluruskan, sebetulnya saya hanya menjadi penyeimbang aja, Pak, supaya fair dan adil. Ketika di YouTube banyak kaum muslimin yang menerima berita-berita sejarah bahwa Sayyidina Umar itu adalah ekstrim, rasis, satu-satunya khalifah yang keras, tidak seperti ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi ini latar belakang historisnya itu ada. Kenapa Mekah Madinah itu disucikan dari dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani? Ini murni keinginan Allah, perintah Allah yang diberikan kepada Nabi dan dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau kita bicara ekstrim, Pak, Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i dalam fikih madhab Syafi'i sampai mengatakan begini, Pak. Al-Haramain, dua tanah suci Mekah Madinah, diharamkan untuk ditinggalin, disinggahin, dimasukin oleh orang-orang kafir, Pak. Yahudi kah iya, Nasrani kah iya, Majusi kah iya, maka haram masuk dua tanah suci ini. Haram memasukinya,
haram bertempat tinggal di dalamnya. Bahkan seandainya mereka ada yang mati di tanah dua suci ini, dikubur di dalamnya, wajib digali, Pak. Ini Imam Syafi'i. Nah pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i rasis? Tidak. Karena ini berita, ini keinginan Rasulullah. Jadi kalau udah bicara konteks ini kemuliaan dua tanah suci, Makkah, Madinah. Jadi nggak ada rasis di sini, Pak. Ini murni sejarah perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kekasihnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibuktikan perintah ini oleh Khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ulama-ulama salaf, semua imam madzhab tidak ada yang menyelisihi, Pak. Imam Malik sepakat, Imam Syafi'i sepakat, Imam Abu Hanifah agak sedikit berbeda. Beliau mengatakan tanah dua suci ini boleh dimasuki orang kafir apabila ada keperluan, tapi nggak boleh menetap di sana. Tapi intinya sama. Tidak ada yang menolak kebijakan apa yang telah diijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ini seputar mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka bersama dengan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya bersahabat, tapi ternyata di belakang rata-rata mereka menusuk Nabi, menyerang Nabi dengan secara keji, dan mereka selalu mementahkan rahasia-rahasia rencana-rencana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itu dibocorkan kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah, sehingga Nabi selalu keteteran, Pak. Termasuk ketika Nabi membuat parit, Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Mekah sudah tahu, Pak, strategi perang Nabi. Kenapa? Ada orang-orang Banu Quraidah yang sudah datang ke Mekah membocorkan pertahanan dan kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini masa diizinkan tinggal bersama Nabi di Madinah? Nah, layaklah mereka diusir karena memang perilaku mereka, kejahatan mereka yang dilakukan secara diam-diam atau yang terang-terangan. Jadi ini sejarah realnya begitu, Pak. Jadi tidak ada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu satu bentuk kekejian atau bentuk ekstremisme, tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu murni preventif, agar umat Islam tidak diganggu dan tidak terganggu, tidak terdolimi dan tidak didolimi. Dan ini semata Sayyidina Umar menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Pak Ketua ada pertanyaan? Kalau Pak En nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Saya mau segera pulang, masalahnya saya ada keperluan lagi nih, Pak. Ya mau, gue nggak masalah. Pak Haji mau bertanya? Ada pertanyaan, Pak? Cukup, Pak En? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.